Jujur ada anak-anak disabilitas yang kami temukan itu bahkan tidak ada di kartu keluarga. Oh, Jadi mereka itu istilahnya tidak punya identitas sebagai warga negara karena mereka tidak memiliki. Oke, kembali lagi dengan Katong di Tukar Carita bersama dengan Beta John Larotmase. dan BT aku Saputra Pesratu. Setelah 1 tahun vakum, akhirnya Katong kembali bawa banyak cerita di Tukar Carita. Ya 1 tahun men. 1 tahun. Terasa itu sudah kredit motor setengah. Ya, tinggal 6 bulan lagi bisa lunas. Sudah bisa lunas. Sudah bisa lunas gitu. Tapi hari ini di Katong punya penampilan perdana Tukar Carita setelah 1 tahun vakum. Katong perdana bersama dengan Nona-Nona Ambon. Luar biasa sekali men. Rambut panjang, pipi congka, mata gari. Enak. Kalau dong semua penasaran, di samping Katong ini bukan artis. Apakah ini artis? Bisa jadi, Ataukah ini penyanyi? bisa juga. Sebelum itu, Katong harus kenalan dulu. Harus men. Biar tamang-tamang di sini tahu siapa sih Nona-Nona Ambon yang cantik di siang hari yang panas ini. Luar biasa. Oke, Katong mulai dari Katong nggak kayak baju hijau. Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Yunita Luhulima. Saya bekerja pada Yayasan Rumah Generasi. Terima kasih. Terima kasih Kakak John dan Kakak Eko. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Enca. Saya juga bekerja di Yayasan Rumah Generasi sama seperti dengan Kakak Yuni. Salam kenal. Kalau gitu langsung kita tanya ya John ya. Sebenarnya rumah generasi itu apa sih? Katong kan mau tahu ini rumah generasi apa? Apakah ini Rumah saja. rumah saja? Lalu ada generasi di dalam. Iya, seperti apa ini maksud dari rumah generasi atau gambaran besar tentang rumah generasi itu apa? Ya, Rumah Generasi itu merupakan sebuah yayasan kakak-kakak, di mana Rumah Generasi itu awal berdirinya adalah dari komunitas yang namanya Winner Generation. Winner Generation itu pada tahun 2013 kakak-kakak. Jadi ada 6 orang anak muda yang mempunyai kegelisahan dengan isu-isu yang ada di Maluku, khususnya di pulau-pulau. Dan itu ya ada isu pendidikan dan juga isu kesehatan. Nah, di mana pada saat itu Winner Generation melakukan misi atau melakukan kegiatan-kegiatan di pulau-pulau. Di antaranya itu ada Saku Sahabat Buku, di mana mengumpulkan buku-buku untuk dibawa ke anak-anak di pulau-pulau. Ada juga BIMTEK, bimbingan teknologi, di mana mengajari terkait dengan bagaimana penggunaan komputer kepada guru-guru yang ada di pulau-pulau, di Seram, bahkan juga ada di MBD. Bahkan juga ada pemeriksaan gratis yang kami lakukan, dan ada yang namanya mengajar terkait dengan cara membaca, bahkan juga bagaimana berhitung, bahkan bahasa Inggris tapi yang basic kakak-kakak. Nah, dan pada tahun itu 2000 kalau tidak salah 2018-2019 kami melakukan kegiatan bimbingan teknologi untuk guru-guru. Nah, dan pada saat itu guru-guru meminta untuk Kak boleh tidak dari komunitas memberikan kami sertifikat begitu. Nah, kami dari komunitas otomatis tidak bisa memberikan sertifikat karena belum legal kan kakak-kakak. Jadi tahun 2019 akhirnya kami memutuskan untuk oke, kalau gitu kita harus membuat suatu lembaga. Nah, kan yang dinamakan Rumah Generasi karena dialihkan dari Winner Generation ke Rumah Generasi. Kenapa Rumah Generasi? Karena dilihat bahwa generasi-generasi itu mulainya dari rumah, di mana harus ada didikan karakter di situ. Nah, jadi kami bermaksud untuk melegalitaskan komunitas kami menjadi lembaga yang kami ganti nama Winner Generation-nya menjadi Rumah Generasi. Kenapa? Karena kami berpikir bahwa generasi-generasi itu lahirnya dari rumah. Pembentukan karakter itu harusnya dari rumah. Ya, jadi supaya dari rumah itu melahirkan generasi-generasi yang karakternya baik, karakternya yang bisa membantu orang lain, yang melihat bagaimana mencapai hak-hak yang sebenarnya tuh kelompok-kelompok yang memang dipinggirkan seperti itu Kak. Nah, dan memang kami pada tahun 2019 jadi lembaga Rumah Generasi, dan pada tahun 2021 Kak kami mendapat program
namanya program Body Talk, kesehatan seksual reproduksi bagi anak remaja disabilitas dan kusta. Dan memang kami juga bekerja untuk 2 pilot daerah proyek kita, yaitu di Nania dan Latu Halat. Nah, dan pada tahun 2022 masuklah padi, dan masuk juga inklusi, itu kemitraan Australia Indonesia untuk menuju masyarakat yang inklusif. Dan ada juga salah satu proyek Bremen, itu bagaimana peningkatan kapasitas bagi perempuan di Benteng Garang. Dan juga ada Inclusive Faith Career, itu bagaimana pemberdayaan anak-anak disabilitas untuk mengakses pekerjaan. Dan yang terakhir tahun 2024 kami baru menandatangani salah satu program, Kak, ya, itu program yang sangat baru, yaitu Zero Leprosy Project, yang memang menyasar kepada orang yang pernah mengalami kusta, di mana memang kita mau menurunkan stigma-stigma kusta di kalangan masyarakat itu sendiri. Jadi memang kami dari Lembaga Rumah Generasi untuk bagaimana wadah yang memang ada orang-orang yang berkumpul, stafnya itu sekitar 14 orang dengan posisinya masing-masing, dan di mana kami memang bekerja karena kami bekerjanya itu saling keterkaitan satu dengan yang lain, yaitu bagaimana melihat Kota Ambon secara inklusif, Kota Ambon yang inklusif. Jadi ada disabilitas, perempuan dan anak, bahkan ada juga orang dengan kusta, lansia ya Kak Yunia, dan juga perempuan kepala keluarga. Nah itu Kak. Oke, berarti memang sangat banyak hal yang difokuskan oleh Rumah Generasi, John. Iya, Dan betul. menurut beta luar biasa. Luar biasa. Tujuannya Dari 6 orang akhirnya berkembang menjadi lembaga dan sekarang yayasan, dan sekarang punya dampak yang luar biasa untuk masyarakat di Maluku. terutama untuk orang-orang yang selama ini mungkin kita merasa dong itu yang ada, Iya, atau iya. terabaikan ya, Tadi beta lihat itu ada yang namanya itu padi ya. padi Padi itu prioritas anak dengan disabilitas. dan disabilitas. Nah ini nih yang beta dari kemarin tuh sempat penasaran gitu. Mungkin beta mau pertanyaan ini, beta mau ke Kakak Yuni. Iya. Kira-kira Kakak Yuni, sejauh ini apakah masyarakat Maluku atau khususnya di Kota Ambon itu benar-benar punya kepedulian atau ngeh dengan teman-teman disabilitas? Apakah mereka selama ini diperhatikan ataukah memang tidak pernah disentuh begitu? Oke, baik. Terima kasih Kakak John untuk pertanyaannya. Jadi mungkin sedikit saya menjelaskan tentang PADI ini. Jadi PADI ini Prioritas Anak Disabilitas Indonesia, dikelola oleh Rumah Generasi dalam kontrak itu periodenya 3 tahun, dari tahun 2022, 2023 dan akan berakhir di 2024 tahun ini akhir Desember. Nah, sejak program ini masuk dan dikelola oleh Rumah Generasi, kami menyasar sudah pasti adalah anak dengan disabilitas, karena program ini memang prioritasnya untuk anak disabilitas. Dan di Kota Ambon sendiri ada 6 sekolah SLB. Ada SLB Pelita Kasih, kemudian ada SLB Negeri Kota Ambon, SLB Negeri Batu Merah, kemudian SLB Karya Kasih, kemudian SLB Leleani 1 dan SLB Leleani 2. Jadi ada 6 SLB. Nah, kami tuh sejauh ini dalam setiap menjalankan program kami di 3 tahun ini, kami melibatkan seluruh SLB, baik dari anak itu sendiri, kemudian orang tua dan juga guru. Kalau menyikapi pertanyaan dari Kakak John tadi terkait dengan anak-anak disabilitas, sebenarnya kalau mau dilihat, saat kami asesmen pertama, Kakak John, jujur ada anak-anak disabilitas yang kami temukan itu bahkan tidak ada di kartu keluarga. Jadi mereka itu istilahnya tidak punya identitas sebagai warga negara. Karena mereka tidak memiliki kartu keluarga, tidak ada akte kelahiran. Jadi kalau mau dibilang ya mereka tidak punya identitas apa-apa. Mereka bahkan tidak bisa mendapatkan hak-hak mereka sebagai warga negara Indonesia. Karena kartu keluarganya saja tidak ada. Itu kenapa? Kenapa sampai yang ada kartu keluarga? Iya, jadi yang kami temukan masih ada stigma-stigma di masyarakat bahwa ada keluarga yang malu punya anak disabilitas. Malu nih, malu. Ada yang orang tuanya bahkan malu. yang anggap.
Iya, itu yang kami temukan. Jadi ada bahkan anak-anak disabilitas yang kemudian hanya dilahirkan, lalu kemudian dititipkan, dibesarkan oleh oma dan opa, dititipkan di tante dan om, begitu. Nah, itu masih kami temukan. Lalu lewat program PADI kami berupaya supaya bagaimana mereka punya identitas. Karena apa yang mau kita dapatkan sebagai warga negara kalau kita tidak punya administrasi kependudukan, dan itu sangat penting. Nah, di Rumah Generasi berupaya bagaimana kami bekerja sama dengan pemerintah Kota Ambon, khususnya Dinas Dukcapil Kota Ambon. Kami membantu untuk mengurusi administrasi kependudukan, karena kita mulai dari situ dulu baru bisa melihat segala kebutuhan mereka yang lain. Ketika mereka sudah terdata sebagai warga negara, artinya mereka punya hak-hak yang harus diterima sebagai warga negara. Tapi kalau mereka tidak punya administrasi kependudukan, ya itu jadi persoalan. Nah, itulah yang masih kita temukan, masih ada di Kota Ambon. Dan sejauh ini sudah banyak sekali administrasi kependudukan yang kami bantu, mulai dari akte kelahiran, kartu keluarga, KTP, kemudian juga BPJS Kesehatan. Karena kami tahun ini juga kami membantu, kami menemukan ada anak disabilitas yang memang disabilitasnya berat, keluarganya keluarga kurang mampu, tapi ternyata dia punya BPJS itu berbayar. Jadi tunggakan BPJS-nya saja kemarin itu yang kami bayarkan di angka 2.800.000. Nah, itu tunggakan dendanya. Tapi setelah kami koordinasi dengan Kadis Kesehatan Kota Ambon, kemudian beliau membantu untuk mengalihkan BPJS-nya dari BPJS berbayar ke BPJS bantuan pemerintah Kota Ambon. Dan sekarang BPJS-nya sudah jadi BPJS bantuan, dibayarkan oleh pemerintah Kota Ambon. Kami hanya membayarkan dendanya saja. Begitu. Jadi kami juga senang, artinya kerjaan-kerjaan kami sejauh ini lewat program yang dikelola di Rumah Generasi berdampak juga kepada mereka pastinya, keluarga mereka, tapi juga kemudian bersama dengan dinas-dinas yang berkolaborasi bersama. Mereka sangat mensupport kami, dan secara perlahan-lahan perhatian untuk anak dengan disabilitas itu mulai nampak. Karena sekarang prinsip SDGs kan salah satunya tidak boleh ada yang seorang pun yang tertinggal, termasuk anak dengan disabilitas. Begitu, Kakak Jo. Tapi yang menjadi beta punya keresahan pas beta dengar adalah ternyata bahkan bukan masyarakat ya, bahkan orang tua pun itu menganggap begitu. Iya. Itu kan secara langsung kan mempengaruhi mental anak-anak kan gitu. Iya, Kakak John. Jadi sebenarnya lingkungan juga belum sepenuhnya menerima anak dengan disabilitas. Tapi juga bagaimana masyarakat, keluarga juga tidak mensupport mereka selaku orang tua secara pribadi. Makanya program-program kami itu juga menyasar kepada orang tua. Edukasinya ya. Edukasi, peningkatan kapasitas, karena sejatinya kalau anak dengan disabilitas itu terlahir dari keluarga yang ekonominya menengah ke atas ya istilahnya, ya masih syukur kali ya, dia masih bisa mengkoneksi, cari informasi dari dokter, konsultasi. Tapi kalau anak-anak disabilitas yang lahir dari keluarga ekonominya di bawah, nah mereka tidak mendapatkan edukasi. Edukasi terkait bagaimana mereka akan mendampingi anak mereka yang disabilitas ini. Malah dianggap cacat, dianggap kayak kutukan begitu ya. Lalu kemudian kalau misalkan mereka mau konsultasi dengan dokter siapa, dengan psikolognya siapa. Nah, itu jadi poin-poin akhirnya kami menghubungkan mereka dengan dokter anak, dengan psikolog, dengan terapi, supaya mereka bisa mendapatkan edukasi yang tepat terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan anak mereka sesuai dengan kebutuhan mereka. Begitu, Kakak Jo. Ternyata seperti itu ya. Sejauh ini sudah, kalau boleh tahu ya, mungkin teman-teman juga pengen tahu, kira-kira sudah dari datanya itu ada berapa sih total teman-teman disabilitas yang ada di Kota Ambon gitu? Oke, kalau data disabilitas ya, kami kan kebetulan punya data disabilitas dampingan. Jadi ada data disabilitas dampingan yang jadi program, ada Body Talk sama PADI, itu ada sekitar 96 anak. Tapi kalau untuk data disabilitas, kami lewat program inklusi itu kami sudah melakukan pendataan, dan
tahun ini datanya masih terus bergerak karena masih kami update. Itu kami punya data disabilitas yang kami kumpulkan dari 15 desa negeri dampingan program inklusi itu sudah di angka 525. Dan itu baru di 15 desa negeri. Baru 15 desa negeri dan datanya pun masih diupdate oleh kelompok Pokja Inklusi yang ada di 15 desa negeri. Berarti Akan bisa masih terus berkembang bertambah masih lagi. banyak Ya, sebenarnya. sudah gitu. pasti. Karena Oke. bisa saja pendataannya itu ada yang belum terdata semua, tapi ada juga yang mungkin datanya belum diupdate juga. Jadi sementara ini masih dikerjakan oleh beberapa Pokja. Sudah pasti akan bergerak begitu. Hari-hari yang biasa kita rayakan ya, seperti Iya, iya, hari-hari ayah, hari ibu gitu, hari kasih sayang. Nah ternyata tuh ada juga hari disabilitas. Nah, Ini yang kita pengen tahu nih, tahu. kira-kira Rumah Generasi akan bikin apa di hari perayaan disabilitas ini? kalau saya salah tanggal 3 Desember ya. Iya, Disabilitas internasional. Oke. internasional. Nah, kalau di hari terserah Kakak Enca atau Kakak Yuni yang jelasin. Di hari disabilitas itu apa sih yang mau dilakukan oleh Rumah Generasi gitu? Iya, jadi Hari Disabilitas Internasional itu jatuh pada tanggal 3 Desember. Nah, dan memang perayaan Hari Disabilitas Internasional ini sudah kita lakukan semenjak dari tahun 2022 sampai nanti tahun 2024. Dan pada kegiatan-kegiatan Hari Disabilitas biasanya kami pada tahun 2022 kita itu melakukan jalan santai ya Kak Yuni ya dengan anak-anak disabilitas, dan pada tahun 2023 itu kami melakukannya juga di hotel. Tapi pada tahun ini, tahun 2024 ini kita buat agak berbeda Kakak. Jadi kita mau supaya setiap orang yang dengan disabilitas bahkan yang non disabilitas pun bisa turut sama-sama merayakan. Oke. Nah, supaya kita kan mau buat supaya adanya lingkungan yang inklusif kan Kak. Kalau kita cuman kegiatannya hanya dengan anak-anak disabilitas saja, wah itu kayaknya bukan namanya inklusif. Jadi kita kali ini bakalan buat di Patimura Park, dan memang kali ini memang agak lebih besar karena kenapa? Karena kita bentuknya expo gitu Kak. Oh. Nah, jadi memang Ada UMKM. iya ada UMKM, ada karena kita juga tadi telah disounding duluan oleh Kakak Yuni bahwa kita juga ada kolaborasi dengan pemerintah Kota Ambon, karena kita tahu bahwa kerja-kerja kita ini adalah kerja-kerja yang kolaborasi. Kalau kita tidak berkolaborasi dan bersinergi dengan pihak-pihak yang lainnya, tidak mungkin kita mencapai dampak itu. Dan kita ada MOU tahun 2022 dengan pemerintah kota, bahkan juga dengan DPRD Kota Ambon, dan sampai pada saat ini bahkan teman-teman stakeholder, pihak-pihak terkait juga bakalan turut untuk bagaimana mereka merayakan, mensupport kami dalam kegiatan tanggal 3 Desember tersebut. Tapi memang Kakak John sama Kakak Eko sebelum tanggal 3 Desember itu adalah puncak perayaannya Kak. Oke. Nah, karena ini masuk dalam bagaimana kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Jadi memang dari tanggal 25 November dan memang ada beberapa sampai tanggal 10 Desember, tapi kita puncaknya itu di tanggal 3 Desember 2024 ini, yaitu Hari Disabilitas. Dan memang mungkin karena kita di Rumah Generasi untuk perayaan Hari Disabilitas kita kolaborasi antar program Kak. Jadi semua program yang tadi telah saya sebutkan sounding duluan itu memang kita sama-sama berkolaborasi, dan mungkin untuk setiap layanannya Kakak Yuni bisa bantu jelasin karena Kakak Yuni yang lead pada saat kegiatan tanggal 3 Desember ini Kak, seperti itu. Ya, jadi beta juga dilibatkan sebagai MC nanti di acaranya. Luar biasa. Eko juga dilibatkan kalau saya salah. Kita sebagai orang promosi. Iya, begitu gitu. Dan ini memang rencananya besar sekali ya. Kakak John, kami yang merencanakan sebenarnya kami berupaya, fokus dan tujuan kami adalah bagaimana pesan perayaan Hari Disabilitas itu bisa sampai ke masyarakat. Oke. Bagaimana masyarakat bisa tahu bahwa orang dengan disabilitas itu juga harus dirayakan. Tidak hanya Hari Ibu, tidak hanya Hari Ayah, Tidak hanya hari kasih sayang ya. Iya, tapi teman-teman, adik-adik kita, kakak kita, saudara-saudara kita yang disabilitas itu juga perlu kita rayakan bersama. Dan bukan hanya dirayakan oleh
yang disabilitas saja, tapi kita semua. Nah, jadi kita berkolaborasi mengajak pemerintah juga yang pastinya stakeholder yang biasa dengan kami juga untuk bersama-sama merayakan Hari Disabilitas, sehingga di tanggal 3 nanti itu akan ada pelayanan kesehatan gratis bersama dengan Dinas Kesehatan. Kemudian ada pelayanan administrasi kependudukan bersama dengan Dinas Dukcapil. Ada pembuatan SIM bersama dengan Polresta Kota Ambon. Kemudian ada juga layanan kartu kuning berkolaborasi bersama dengan Dinas Tenaga Kerja. Tapi juga ada kolaborasi bersama dengan Skala. Jadi Skala akan ada uji publik rencana aksi daerah penyandang disabilitas yang sudah disusun. Lalu kemudian juga ada kontribusi bersama hotel-hotel yang selalu berkegiatan bersama dengan kami. Mereka terus support kami juga, sehingga ada voucher-voucher nginap yang mereka siapkan nanti untuk perayaan Hari Disabilitas. Tapi juga ada souvenir-souvenir untuk anak-anak disabilitas, karena kami mendesainnya tuh anak-anak disabilitas di 6 SLB ini akan kami undang semua. Jadi ini terbuka untuk umum? Terbuka untuk umum. Kami juga bersama Disperindak akan ada pasar murah di sana. Banyak sekali. Iya, jadi ada pasar murah. Jadi kami juga berharap respon masyarakat terkait dengan perayaan ini juga besar, supaya mungkin mereka juga bisa notice gitu. Oh, kami datang ke sini selain belanja, menikmati pasar murah, mereka juga jadi ingat, oh ini Hari Disabilitas, begitu. Sehingga ini juga tujuannya menciptakan masyarakat ramah disabilitas. Iya, itu Kak John. Jadi kami juga melibatkan ada nanti forum anak, forum gender. Berarti banyak sekali kegiatannya. Banyak, akan ada banyak, luar biasa sekali. Tapi mereka juga support kami. Ya, kalau mau bicara di kami, dananya juga tidak sebanyak apapun gitu, tapi ya adalah support kayak kami juga disupport lewat MC dari Kakak John yang sudah pasti tidak kami bayar. Terima kasih. Kuat men. Jadi untuk anak disabilitas kita harus mendukung. Semangat. Ya, kurang lebih begitu Kakak John untuk perayaan. Nanti di sana kami untuk acara seremonialnya kami tidak buat lama, kami mungkin hanya 1 jam itu sudah net. Jadi ada persembahan karya seni dari 6 SLB yang ada di mereka Kota juga Ambon. akan menampilkan pastinya seni. Karena ini harinya mereka. Bintang tamunya mereka. Bahkan nanti penerima tamu kami itu adalah anak-anak disabilitas. Sekali. Ya, kami mau menunjukkan bahwa mereka itu juga luar biasa. Jadi kita harus memberikan ruang kepada mereka, memberikan kesempatan kepada mereka, dan sudah pasti mereka itu mampu kok sama kayak kita. Begitu. Sekali, dampaknya luar biasa. Ini baru satu skop aja Eko. Iya betul. Anak Belum dari tadi itu fokusnya kan ada banyak. Iya, belum cuma salah satu aja. Pendidikan dan memang rumah generasi ini harus semakin dikenal. Harus men. Harus semakin dikenal. Terasa dong memang sudah terkenal men. Iya. Betul lihat tuh banyak sekali kegiatannya itu. Ada beberapa program kemarin tuh juga, bahkan program kayak kegiatan seni juga ada. Terus kemarin juga ada kegiatan dengan Mentawai ya. Iya. Kemitraan budaya gitu. Betul-betul rumah generasi ini menjadi rumah lah. Gitu. Menjadi rumah lah, rumah untuk generasi lah. Iya betul sekali. Kemarin Kak John jadi narasumber. Iya, untuk pelatihan apa sudah tadi itu? Pelatihan advokasi sosial media. Itu benar-benar semuanya dilibatkan gitu. Luar biasa sekali memang. Target-target dari rumah generasi ini gitu. Dan Katun juga berharap ya ke depannya rumah generasi semakin besar supaya banyak sekali menjangkau. Bukan hanya di sini saja, lebih luas lagi jangkauannya. Amin. Mungkin Katong masuk di segmen terakhir ya. Iya. Dimana harapannya lah. Ini dari Kakak Enca dan Kakak Yuni sendiri ya, melihat dari Katong fokus ke teman-teman disabilitas ya. Teman-teman disabilitas. Harapannya ke depan lah dari pemerintah, dari masyarakat sendiri, ke depannya harapannya. Dan juga untuk event nanti di tanggal 3 Desember itu. Iya, Katong mulai dari Kakak Enca dulu. Ya, terima kasih Kakak John dan Kakak Eko. Untuk harapannya, kami berharap bahwa dari apa yang telah kami lakukan, program-program yang telah kami lakukan, kerja-kerja nyata yang telah kami lakukan dengan berbagai stakeholder, bahkan juga kerja-kerja kolaborasi antar organisasi. Nah, kami berharap
teman-teman disabilitas mendapat hak mereka, karena kita tahu bahwa dalam undang-undang ada 22 hak dari teman-teman disabilitas, dan kami berharap bahwa teman-teman disabilitas semakin dikenal, mereka mampu untuk melakukan apa yang sebenarnya sama seperti kami lakukan. Kami juga berharap bahwa adanya pikiran-pikiran yang positif, perspektif yang baik, tidak ada stigmatisasi bagi mereka, karena banyak sekali orang yang berpikir bahwa teman-teman disabilitas tidak mampu untuk ke sekolah, tidak mampu untuk belajar, tidak mampu untuk bersaing dengan non-disabilitas, bahkan tidak mampu untuk memperoleh pekerjaan. Padahal itu semuanya salah, guys. Jadi teman-teman harus ingat bahwa teman-teman disabilitas juga adalah orang yang luar biasa, yang bisa melakukan apapun, dan mungkin mereka hanya terbatas dengan fisik mereka. Nah, bahkan ada hal-hal yang mereka bisa untuk melakukan tapi kita tidak bisa. Nah, jadi kita tidak boleh membandingkan teman-teman disabilitas, bahkan mendiskriminasi mereka. Jadi teman-teman harus punya perspektif yang baik bagi terkait dengan teman-teman disabilitas, bahkan berikanlah mereka ruang, karena kalau kita tidak memberikan mereka ruang, maka kita tidak tahu bahwa seperti apa mereka. Jadi kita juga berharap teman-teman jangan lupa untuk tanggal 3 Desember nanti datang ke Patimura Park untuk merayakan Hari Disabilitas sama-sama dengan kita, sehingga prinsip SDGs yang telah dikatakan oleh Kakak Ayu ini, no one left behind, tidak ada satupun yang tertinggal dalam proses pembangunan dan perencanaan, bahkan orang-orang dengan disabilitas itu sendiri. Oke, harapan saya untuk orang dengan disabilitas adalah kami sangat berharap program pemberdayaan untuk anak dengan disabilitas, karena sejatinya kami masih menemukan bahwa sangat sulit mengakses pekerjaan untuk mereka. Kami beberapa sering sekali bertemu dengan mereka, dan kami menemukan bahwa ekonomi itu berdampak terhadap taraf hidup mereka, sehingga kalau mereka tidak kita berikan pemberdayaan, tidak kita berikan kesempatan kerja, maka otomatis kehidupan mereka pasti sudah ada di bawah garis kemiskinan, istilahnya seperti begitu. Jadi harapannya adalah pemerintah juga pastinya, lingkungan juga, masyarakat, kemudian stakeholder juga bisa memberikan kesempatan kerja bagi orang dengan disabilitas, sehingga mereka itu bisa berdaya dan menjadi mandiri pastinya untuk membiayai kehidupan mereka sendiri, terlepas dari segala hambatan ataupun tantangan yang mereka miliki. Karena bisa dilihat yang kami dampingi itu anak-anaknya sungguh luar biasa. Mereka punya keahlian yang luar biasa, mereka bisa menggambar, mereka bisa melukis, bahkan mereka bisa menjadi fotografer yang sangat handal. Sayangnya adalah belum adanya tempat untuk menampung kemampuan mereka ataupun bahkan keahlian mereka. Karenanya itu yang paling kita harapkan sih, Kakak John, karena itu sangat berdampak untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang pastinya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman semua, kami mau mengingatkan lagi, jangan lupa bersama-sama dengan kami di tanggal 3 Desember. Acara kami mulai dari jam 9 pagi dan sampai sore hari. Pasar murah jangan lupa, kami juga hadir di sana. Dan kami punya beragam jenis hadiah, dari voucher hotel, voucher makan, souvenir, dan juga masih banyak lagi. So jangan lupa tanggal 3, sampai jumpa nanti bersama kami. Dengan harapan benar sekali, dengan perempuan-perempuan yang cerdas dan semangat ini, akan ada perubahan-perubahan yang terjadi di Maluku. Pilih Kakak Yuni. Oke, terima kasih untuk saudara semua yang sudah nonton Katong sampai orang ini. Jangan lupa tanggal 3 nanti datang rame-rame di acara Lapangan Merdeka di acaranya Hari Disabilitas Internasional. Dan Beta Junarut Mase dan Beta Eko Saputra Pusratu. Terima kasih sudah mendengarkan Tukar Cerita dan Amato. Amato.